Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu dan senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan pengakuan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mustami'un al-kiram, melalui khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, tentunya terkhusus buat diri pribadi khatib yang punya lisan. Karena seringkali antara ucapan tidak seimbang, tidak seirama antara ucapan dan perbuatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini akan menjadi landasan bagi khatib untuk mengangkat satu tema, yaitu umat yang terbaik. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terbaik tidak dilihat dari seberapa tinggi peradaban. Umat yang terbaik juga tidak dilihat dari seberapa tinggi income per kapita satu masyarakat. Umat yang terbaik tidak dilihat dari seberapa tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa ciri-ciri atau indikator umat yang terbaik itu ada 3. Sebagaimana yang Allah nukilkan, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Ali Imran ayat 110 yang tadi khatib baca, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan kepada kita
bahwa umat yang terbaik itu adalah seperti mana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu, kata Rasulullah, tentunya umat Islam, kita harus menyadari sebagai umat yang terbaik di antara sekian banyak umat yang dilahirkan ke muka bumi ini. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Umat yang terbaik itu harus memiliki 3 indikator, 3 ciri-ciri. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, selalu dan senantiasa mengajak, menyuruh kepada kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, selalu berusaha meminimalisir, mencegah terjadinya kemungkaran, baik itu di tengah-tengah masyarakat, lingkungan keluarga. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ciri-ciri umat yang terbaik itu adalah watu minu nabillah, dan orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikator pertama umat yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang selalu berusaha semaksimal mungkin mengajak orang lain melakukan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu bukan hanya kita lakukan sendiri, tetapi kita harus menebarkan virus kebaikan, baik itu di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, maupun masyarakat kita. Jika kita tidak mampu dan belum mampu menebar kebaikan, salat 5 waktu kita sendiri saja tanpa mau mengajak orang lain untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah ke masjid, maka indikator pertama belum mampu kita peroleh. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mendapatkan umat yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka indikator yang pertama ini, ciri-ciri yang pertama ini harus kita miliki, yaitu selalu dan senantiasa setiap hari berdakwah, mengajak orang kepada kema'rufan, kebaikan. Karena apa? Karena surga itu maha luas, seluas langit dan bumi. Tentunya penghuninya bukan hanya kita sendiri, bukan hanya keluarga kita sendiri. Makanya kita berusaha semaksimal untuk mengajak orang yang berada di kiri kanan kita, di depan, di belakang rumah kita, 40 rumah di sekitar rumah kita, untuk selalu dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan ini harus kita camkan. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator yang kedua atau ciri-ciri yang kedua umat yang terbaik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tanhana 'anil munkar. Orang-orang yang selalu berusaha untuk melakukan pencegahan, meminimalisir terjadinya kemungkaran, bukan hanya dalam lingkungan keluarga kita, tempat tinggal kita, bahkan barangkali di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi." Apabila kamu melihat satu kemungkaran, maka berusahalah untuk melakukan pencegahan dengan tangan. Melakukan pencegahan dengan tangan ini bukan bermaksud pelaku maksiat itu kita ada adu jotos, bukan. Bukan kita perangi, bukan. Ini menjadi kewenangan penguasa. Ini menjadi kewenangan orang-orang yang hari ini diamanahkan oleh masyarakat untuk memangku jabatan, mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab penguasa hari ini, pemerintah hari ini, untuk melakukan meminimalisir, bukan melokalisir. Hari ini aneh, ada istilah melokalisir.
kemungkaran. Contoh, wanita tunasusila misalnya, itu istilahnya diubah menjadi pekerja seks komersial. Padahal sama saja, orangnya itu saja dan perbuatannya itu juga. Istilahnya saja yang diubah. Agar apa? Agar sedap didengar oleh orang. Makanya sampai hari ini pelaku kemaksiatan seperti itu tidak pernah sirna. Kenapa? Orang namanya pekerjaan kok. Merubah istilah tanpa merubah pekerjaan seseorang. Jadi kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik itu, watanhana 'anil munkar, berusahalah semaksimal mungkin untuk meminimalisir, mencegah terjadinya kemungkaran, baik dalam lingkungan keluarga kita, tempat tinggal kita, maupun masyarakat kita. Fa'illam yastati' fabilisan. Yang kedua, fa'illam yastati' fabilisanihi. Ini menjadi kewenangan ulama, para kiai, para pendakwah, dan kita semua. Jangan apatis melihat satu kemungkaran di tengah-tengah masyarakat kita. Oh, itu yang nyabu bukan anak saya, itu yang judi bukan anak saya, yang ngelem bukan anak saya, yang adu ayam bukan anak saya, yang melakukan maksiatan bukan anak saya, anak orang lain silakan. Ini yang harus diubah. Persepsi yang seperti ini yang harus diubah. Karena apa? Karena yang namanya penyakit itu virus, dan virus itu akan merebak kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini saya ingin mengingatkan kita semua, wabil khusus kepada ayah-ayah yang hari ini Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita putra-putri. Apa yang harus kita perhatikan hari ini? Hari ini karena sayangnya kita kepada putra-putri kita, anak turunan kita, maka kita membekali mereka dengan telepon seluler, gadget dan sebagainya. Tapi sayang, seribu kali sayang, banyak di antara kita tidak mampu mengontrol apa yang ada dalam gadget handphone anak-anak kita. Kenapa? Karena 99% handphone anak-anak kita semuanya pakai password. Sehingga kita tidak mampu melihat apa yang tersimpan di handphone anak-anak kita sendiri. Ma'asyiral hadirin, anak-anak kita hari ini barangkali tidak keluyuran kemana-mana, tidak pergi kemana-mana, tapi ingat, jempolnya bisa kemana-mana. Dan itu merupakan kemaksiatan, baik itu pornografi, perjudian online dan sebagainya. Dan itu harus kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasi yang berada di belakangmu dalam keadaan lemah. Lemah itu bukan hanya lemah intelektualitas, lemah ekonomi. Yang paling dikhawatirkan adalah tatkala kita meninggalkan generasi muda yang anak keturunan kita dalam kondisi lemah iman. Yang kedua, indikator orang-orang umat yang terbaik itu adalah watanha 'anil munkar. Yang terakhir, ciri-ciri umat yang terbaik sebagaimana yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 10 itu, wa tu'minuna billah. Dan orang-orang yang selalu dan senantiasa memperkokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, perlu kita ingat, para ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang grafiknya naik, iman itu terkadang grafiknya turun, ada pasang, ada surut. Oleh karena itu harus selalu dan senantiasa kita mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita belum bisa dikatakan orang yang beriman sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'
wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Itu di antara ujian-ujian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir 2 tahun yang lewat, kita sudah mampu melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara kita yang kalah dengan ujian. Ada orang-orang yang mampu memperkokoh, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, ada di antara kita yang tidak mampu mempertahankan keimanan kepada Allah. Kenapa? Lebih takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ketimbang kepada Allah itu sendiri. Lebih takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal